Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelatihan AutoCAD IMS FTUI 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar sebuah site plan berdasarkan denah situasi yang ada pada peta Google Maps. Jadi di sini kita akan membuat sebuah denah situasi menggunakan sebuah tools yang ada di internet. Jadi kita akan membuka. Yang pertama kita akan membuka sebuah web yang bernama cadmapper.com. Jadi di Cadmapper ini adalah sebuah web atau tools untuk membantu kita mengconvert peta geografi di Google Maps menjadi sebuah format AutoCAD. Jadi kita buka cadmapper.com. Nah, di cadmapper.com ini ada berbagai fitur. Jadi Cadmapper ini dapat mengconvert sesuai dengan peta Google Earth atau Google Map menjadi format AutoCAD, SketchUp dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kalian belum mempunyai akunnya, silahkan get started creating file. Kalau sudah punya akunnya, tinggal sign in, terus masukkan link password tadi. Nah, jadi ini kalau kalian sudah mempunyai akun, ketika sign in maka akan terlihat tampilan seperti gambar ini. Nah, di sini pertama kita akan membuat create map. Kita akan mencari map lokasi dari objek survei kita. Di sini kita akan mengubah desain program menjadi desain AutoCAD karena tujuan kita adalah format AutoCAD. Lalu di sini untuk route geometrinya, di sini kita pilih outlines. Lalu untuk highway-nya 11 meter, major road 7 meter, minor road 3 meter dan pad 2 meter. Silakan diubah menjadi seperti ini. Lalu berikutnya kita akan mengetikkan alamat atau lokasi tujuan kita. Lokasi rumah survei kita ada di mana. Misalnya kita cari alamat sebagai berikut. Jadi alamat ini kita sesuaikan dengan lokasi dari rumah survei kita. Silakan dicari sendiri sesuai dengan lokasi. Ini kalau misalkan adalah lokasi survei yang telah saya pilih, misalkan. Nah, jadi misalkan lokasi survei saya ada di sini nih. Ada di rumah yang ini misalkan. Nah, rumah yang ini nanti akan kita konversi menjadi sebuah format 2 dimensi. Bagaimana caranya? Jadi kita akan tentukan dulu skala dari gambar kita tuh mau sebesar apa. Misalkan dari Cadmapper ini bisa di zoom out atau di zoom in. Kita perbesar dan perkecil. Jadi kotak yang ini adalah area yang akan kita convert. Jadi seberapa besar frame yang akan kita konversi ke bentuk AutoCAD. Kalau sudah sesuai dengan keinginan kita, kotak yang warna putih ini tinggal create file saja. Sesudah create file, ini kita jadikan 2D view. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Sesudah 2D view, tinggal kita download saja. Nah, nanti format downloadnya akan berbentuk sebuah zip yang akan dibuka dengan WinRAR. Jadi langsung oke saja. Ini masih dalam proses mendownload. Ketika sudah selesai mendownload, kita buka file yang telah kita download tadi. Nah, nanti akan tampilannya akan berbentuk sebuah file dengan format DXF. Kita buka saja. Nah, nanti ketika kita membukanya secara otomatis akan terbuka di
software AutoCAD yang sudah terinstall di komputer kita masing-masing. Kalau seperti ini kita close saja. Jadi ini adalah file dari folder atau web CAD mapper yang tadi. Nah, sekarang kita akan memindahkan ini ke file kerja kita. Jadi ini kan file dari CAD mappernya. Jadi sekarang kita akan membuat file baru yang akan kita gunakan untuk bekerja. Jangan lupa format pemilihan template-nya adalah Akadiso. Kita open. Jadi di folder baru ini, di file baru ini kita akan membuat gambar kerja yang akan kita gunakan. Dan kita bisa copy paste saja dari gambar yang telah di-convert tadi. Kita blok semua, kita pencet Ctrl C, lalu kita paste di sini. Ctrl V di CAD yang baru. Jadi kita letakkan dia di sini lah, kira-kira seperti itu. Baiklah, ini sudah terpaste. Ini hanya tinggal kita perlu perbaiki saja tampilannya. Baiklah, berikutnya kita harus mengatur yang namanya plotting, atau bagaimana cara kita memplot sebuah gambar ke dalam format kertas A3. Bagaimana caranya? Pertama kita ke layout ini. Kita ke layout. Jadi fungsi dari layout ini adalah untuk mengkonvert file AutoCAD ke dalam format kertas A3 atau kertas A4 dan yang lainnya. Jadi di layout ini kita klik kanan di sini di tulisan layoutnya, kita klik kanan, lalu klik ini Page Setup Manager, kita klik di situ. Lalu di sini kita klik Modify. Kita klik modify. Nah, sekarang adalah page setup-nya, pengaturan halamannya. Di name di sini namanya kita ubah ke DWG to PDF karena kita akan mengkonvert format AutoCAD yaitu DWG ke format PDF. Lalu untuk ukuran kertasnya, paper size, di sini kita akan memilih format yang namanya ISO full bleed A3 dengan ukuran landscape 420 dikali 297. Maka akan terlihat seperti ini. Dan untuk plot areanya ini kita pilih layout saja dan scale-nya 1:1. Lalu di sini di plot style table kita ubah menjadi monokrom agar semua objek yang tadinya berwarna di gambar kerja kita akan berubah menjadi hitam putih begitu. Setelah itu pencet OK, lalu close, seperti itu. Baiklah, jika sudah diatur pengaturan halamannya, ini adalah tampilannya ketika format dari framenya ini sudah berbentuk A3 dengan format landscape. Selanjutnya kita harus mempersiapkan yang namanya kop gambar kita. Jadi kalau kalian sudah mengambil kelas gambar konstruksi, di situ kalian akan belajar bagaimana cara membuat kop dan detail kop gambar kita. Jadi kop gambar ini sudah saya buat sebelumnya dalam format AutoCAD dengan ukuran kertas A3 yaitu 420 dikali 297. Ini bisa kalian buat sendiri di AutoCAD yang berbeda sebelumnya. Jadi ini adalah kop gambar yang sesuai dengan format dari kelas gambar konstruksi yang sudah ada. Tinggal kita drag saja, kita select semua, kita Ctrl C. Setelah di copy, kita paste di layout kita.
Jadi pastikan kita harus menempelkannya atau mempastekannya di layout kita. Tinggal kita Ctrl V, lalu kita arahkan kursor kita ke pojok kiri bawah. Kalau bisa di zoom sampai benar-benar terkena sudutnya, sehingga presisi dengan ukuran framenya. Jadi ini adalah frame yang kita gunakan untuk kertas A3 seperti itu. Nah, sampai sini kita akan melanjutkan untuk mengatur yang namanya viewport. Jadi kalau kita lihat di tengah-tengah yang kecil ini ada sebuah viewport. Nah, viewport ini adalah sebuah jendela. Kalau kita select nih, kalau kita klik 2 kali di dalam, nah ini adalah sebuah jendela yang menghubungkan lembar kerja kita yang ada di model dengan layout yang sebuah tempat untuk mencetak atau memformatkan file DWG kita. Ini seperti sebuah jendela untuk menghubungkan gambar kerja kita tersebut. Nah, jadi kalau kita ingin mengatur tampilannya bisa kita ubah di sini. Lalu kita perbesar saja. Kalau kita tadi ingin masuk ke viewportnya, tinggal klik 2 kali di dalam seperti ini. Kalau kita ingin keluar dari viewportnya, tinggal klik di luar 2 kali seperti ini. Pastikan kita klik 2 kali untuk di dalam ketika ingin masuk, dan klik 2 kali di luar viewport ketika ingin keluar dari tampilan viewport. Setelah itu kita drag saja, kita select, lalu kita perbesar sehingga mengikuti area lembar kerja kita seperti ini. Setelah itu kita escape saja, lalu kita klik kiri 2 kali di dalam viewportnya, kita klik kiri 2 kali, lalu kita atur nih dengan skala berapa. Jadi kita bisa zoom ke sebuah objek kita, misalkan rumah kita tuh yang ini misalkan. Nah, ini bisa kita atur seberapa jauh skala yang kita gunakan. Nah, cara mengatur skalanya adalah ada di sini di pojok kanan bawah yang ada tulisan angka-angka seperti ini. Ini adalah scale vektornya. Jadi di AutoCAD sudah ada scale vektor defaultnya, ukurannya berapa, silahkan dipilih. Kalau misalkan itu tidak sesuai dengan pilihan kalian, bisa kalian perbesar atau perkecil seperti itu. Nah, ini kita balik lagi ke model. Nah, di model ini tadi kita sudah mengconvert gambar cat mapper yang tadi, gambar set layout kita. Tapi ini satuannya masih satuan milimeter. Kita harus memperbesarnya sehingga menjadi ukuran asli. Jadi kita akan menggambar semua objek kita dalam ukuran asli, bukan dalam ukuran yang telah dikali skalanya. Jadi agar mempermudah dalam pengerjaan nanti. Cara memperbesarnya adalah ini kita blok semua objek kita, side plan kita, lalu kita ketik scale, lalu pencet enter di keyboard. Setelah itu bisa kita perbesar atau perkecil. Nah, scale vektornya kita ketikkan 1000. Setelah diketikkan 1000, lalu pencet enter. Nah, dia akan jadi sebesar ini. Kalau kita zoom out terus, dia akan sebesar ini. Ini kita rapihkan saja, kita move, misalkan di sini. Nah, ini untuk set plan sudah dalam ukuran sebenarnya. Jadi kalau kita cek di sini ada sebuah jalan, kita cek lebarnya sudah dalam ukuran 3 meter atau 3000 mm. Dan jalan utama yang besar itu panjangnya 7 meter atau 7000 mm. Bisa dilihat sebagai berikut. Pastikan kalian ketika menggambar seluruh objek dalam keadaan atau ukuran yang sebenarnya di lapangan, seperti itu. Setelah itu kita balik lagi ke layout, lalu kita pilih viewportnya, kita klik kiri 2 kali di sini, lalu kita pilih skala yang ingin kita gunakan, misalkan 1:200 di sini, seperti itu.
Oke, kalau sudah pilihannya sudah tepat 1:200, di sini pastikan sudah terchecklist nih 1:200. Atau kalau kalian ingin menambahkan skala yang lain, misalnya skala 1:500 misalkan, ini kalian tinggal pencet custom, kalian klik custom, lalu nanti kalian add scale baru. Jadi ini ada add scale untuk menambahkan scale baru. Kita kasih nama scale yang baru kita 1:500 misalkan. Lalu di drawing unitsnya ini masukkan angka 500 karena kita akan membuat skala di paper 1:500 nya skala yang asli seperti itu. Lalu kita mencet OK, lalu OK lagi. Lalu kita pilih yang 1:500 di sini. Nah, dia akan seperti itu. Karena 1:500 terlalu kecil, maka kita perbesar aja jadi 1:200 seperti itu. Misalnya seperti ini. Sesudah ini kita bisa atur tampilan kita mau seperti apa. Seperti itu, misalkan objek kita adalah rumah yang ini, kita atur sedemikian rupa sehingga si objek ada di tengah dari side plan kita. Seperti itu. Lalu ketika sudah selesai, sudah fix letak dari objek rumah kita, kita tinggal klik kiri 2 kali di luar viewport kita. Seperti itu, sehingga kita bisa keluar dari tampilan viewport kita. Seperti itu. Setelah itu layout 1 ini kita bisa ganti nama layout 1. Tinggal kita klik kiri 2 kali, lalu kita ketik nama side plan, lalu enter. Jadi di layout 1 ini berisi sebuah gambar side plan yang akan kita convert ke PDF seperti itu. Setelah itu kita kembali lagi ke model. Nah, di model ini kita akan menambahkan nama jalan serta arah lalu lintas yang ada di jalan kita. Jadi kalau di side plan itu minimal harus ada yang namanya arah lalu lintas dan nama jalannya. Pertama, kita akan mengubah skala kita di sini menjadi ukuran skala yang tadi ada di layout 1:200. Jadi kita harus menyesuaikan nih skala yang ada di layout side plan ini harus sama dengan skala yang ada di model seperti itu. Lalu setelah itu kita ke layer, lalu kita buat sebuah layer baru. Kita add new layer, lalu kita ketik nama text karena kita ingin memasukkan nama teks misalkan. Ini bisa kita ubah warnanya, tinggal klik di sini, lalu klik warna biru, misalkan. Setelah itu kita klik tulisan teksnya, lalu kita klik checklist di sini. Ketika status dari teks ini sudah berwarna hijau, artinya layer itu sudah aktif dan siap digunakan, atau kita akan melakukan editing atau drawing di layar tersebut seperti itu. Lalu bisa kita close di sini. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat sebuah teks tulisan. Yang pertama kita ke sini ke multi line text, kita klik kiri di sini, lalu klik kiri di tulisan multi line text, lalu kita klik kiri di sini misalkan, bebas terserah. Terus kita atur ukuran frame tulisan kita. Nah, baru di sini kita ketik tulisan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menuliskan jalan, tadi nama jalannya Jalan Kelapa 2 Wetan misalkan. Nah, ketika sudah diketik nama jalannya atau teks yang kita inginkan, kita drag, lalu kita pilih anotatif. Fungsi anotatif ini adalah sebuah fungsi atau tools yang akan memungkinkan setiap
ukuran dari teks kita akan sama di skala yang berbeda, seperti itu. Dan ini untuk ukurannya kita pakai 2,5 saja. Edit jadi 2,5 atau 3 juga boleh, jadi 3 saja juga boleh, lalu enter. Nah, ini terlihat besar, tapi ketika kita klik kiri di sembarang tempat dia akan jadi kecil seperti ini. Kalau kita ingin mengedit tulisan kita lagi, tinggal kita klik kiri 2 kali di teksnya, lalu kita ubah seperti itu. Misalkan kita ingin memperbesar teksnya, seperti itu, bisa seperti ini. Jadi ukuran 5 di sini, ukuran font size di sini adalah 5 mm di atas kertas. Jadi tinggi tulisan kita adalah 5 mm ketika akan di print out, seperti itu, di atas kertas A3, seperti itu. Kita ubah lagi ke ukuran 3 mm. Kalau kurang besar ya kalian perbesar aja sesuai dengan tampilan kalian. Kalau sudah, ini bisa kita rotate sesuai dengan arah jalannya. Misalkan kalau jalannya miring, tinggal dimiringkan. Kita pencet rotate di sini. Kita blok dulu tulisannya, kita pencet rotate. Lalu kita miringkan searah jalan yang kita inginkan, seperti itu. Kalau misalkan jalannya sama, tinggal digeser sesuai jalannya. Ini ada jalan lagi, kita kasih nama juga. Yang ini juga kita kasih nama, seperti itu. Nah, karena yang ini jalannya miring, tinggal kita miringkan aja. Kita rotate lagi. Kita rotate. Terus yang ini juga kita rotate, seperti itu. Kalau misalkan nama jalannya berbeda, tinggal kita edit tulisannya, terus kita ganti tulisan yang ingin kita ubah. Jalan tadi jalan Inayah namanya, seperti itu. Dan yang satu lagi misalkan kita ubah jadi jalan Hidayah, misalkan seperti itu. Ini bisa kita geser-geser, kita pakai move, kita geser sini misalkan. Nah, ini juga kita geser ke sini, seperti itu. Lalu kita akan membuat yang namanya arah lalu lintas. Cara membuat arah lalu lintas tinggal kita pakai line saja, pakai line. Lalu kita buat tanda panah, kita buat di sini dulu. Kita buat tanda panah bebas sembarang aja. Tapi kalau bisa jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil. Seperti ini misalkan. Kita buat tanda panah sembarang bebas. Lalu kita buat grup. Kita drag semuanya. Lalu kita klik grup di sini. Lalu kita pindahkan dia sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Karena jalannya miring, kita bisa rotate dia supaya miring seperti ini. Ini akan menunjukkan arah lalu lintas kita. Ini bisa kita copy, kita drag lalu kita copy saja sesuai dengan keinginan kita mau ke arah mana, misalkan sini. Seperti itu. Kalau misalkan arah sebaliknya tinggal di mirror saja, tinggal kita drag lalu kita klik mirror di sini, lalu kita mirrorkan dia searah sesuai dengan arah yang kita inginkan, seperti itu. Lalu kita move lagi di sini misalkan, lalu tinggal kita copy paste lagi di sini, misalkan di sini juga boleh sesuai dengan keinginan kalian, sehingga kita akan tahu di sini adalah lokasi arah dari lalu lintas kita itu bagaimana. Lalu berikutnya kita akan mengarsir rumah objek kita. Karena tadi rumah objek kita yang sebelah sini, ini tinggal kita arsir aja.
tinggal kita pencet H, kita ketikkan H di keyboard kita, lalu enter. Lalu pilih yang ANSI 31, lalu klik di sini. Sesudah itu di sini bisa kita perbesar scale-nya karena ini sepertinya belum terlihat. Berikutnya kita akan mengarsir rumah objek survei kita. Di sini misalkan rumah yang kita inginkan untuk menjadi sebuah objek, tinggal kita ketikkan H di keyboard, lalu enter. Lalu pilih ANSI 31. Setelah itu klik di dalam kotak objek survei kita. Jika belum terlihat arsirannya, ini harusnya arsirannya seperti ini, garis miring. Ini bisa kita perbesar scale-nya di sini. Di sini kita perbesar ukuran scale-nya misalkan menjadi 10. Kalau masih belum terlihat, kita perbesar lagi sampai dia terlihat seperti itu. Kalau sudah, kita pencet enter. Nah, ini jadi adalah rumah objek survei kita. Kalau misalkan kurang terlihat, ya kita perbesar lagi aja seperti itu. Oke. Kalau sudah terlihat semua, kita balik lagi ke layout. Di layout ini, nah ini udah terlihat nih nama jalan, terus ada objek survei rumah kita, lalu ada arah lalu lintas, dan ada objek-objek penunjang bangunan yang ada di sekitar rumah kita, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menambahkan arah mata angin. Arah mata angin bisa kita letakkan di pojok kiri atas atau pojok kanan atas, terserah, bebas. Pertama, kita pakai kop aja. Kita aktifkan kop di sini. Kita klik kiri di sini, lalu kita aktifkan kop. Lalu kita klik polyline. Lalu kita buat sebuah panah seperti ini, jadi bebas. Kalian bisa kreativitas kalian masing-masing seperti ini. Misalkan seperti ini. Lalu kita ketik H. Kita pakai H, lalu kita beri warna seperti ini, lalu enter. Nah, ini biasanya adalah sebuah simbol untuk menandakan arah utara. Jadi kita tahu arah utara kemana. Ini bisa kita pindahkan aja. Kita pindahkan misalnya ke sini. Nah, seperti itu. Lalu kita klik multiline text lagi. Lalu kita kasih dia tulisan U. Lalu kita ubah ukurannya menjadi 5 misalkan. Seperti ini. Kalau misalkan dia terlalu kecil, bisa kita perbesar lagi. Seperti tadi, kita edit. Kita perbesar dia misalkan jadi 10. Seperti ini. Nah, jadi kita tahu arah utara kemana. Seperti itu. Kalau misalkan ada objek yang mengganggu, bisa kita hapus sehingga dia tidak mengganggu arah mata angin kita sehingga terlihat. Nah, jadi pastikan semua objek kita seperti ini. Ada utara, penunjuk arah mata angin, lalu ada nama jalan, lalu ada arah lalu lintas, dan ada objek rumah kita seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan plotting. Sebelum kita melakukan plotting, kita harus melengkapi data pada kop gambar kita seperti ini. Di catatan ini bisa kalian ketikkan sendiri catatan kalian. Biasanya kalau di site plan itu catatannya yang penting adalah rumah kalian, nama atau alamat rumahnya. Jadi misalkan
nama alamatnya kita ketik aja, alamat Jalan Raya Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Seperti itu. Ini kita ketikkan alamat rumah kita, alamat rumah dari survei, objek survei kita. Kalau misalkan dia terlalu besar, kita perkecil. Nah, biasanya akan tampilan seperti ini. Oke. Ada alamat rumahnya, terus di bawah sini jangan lupa dilengkapi untuk pemeriksaan gambar, terus judul gambar, site plan. Lalu tanggal gambarnya adalah tanggal hari kalian menggambarnya, misalkan sekarang tanggal 2 April tahun 2021. Lalu skala gambarnya 1:200 yang tadi udah kita set di sini di pojok kanan bawah tadi. Lalu satuannya milimeter dan nomor gambarnya jangan lupa kita kasih nama kode A01 misalkan. Seperti ini. Setelah itu kita bisa ketik plot di keyboard kita, ketik plot, lalu klik enter. Lalu berikutnya kalian pilih ini, continue to plot a single sheet. Setelah itu akan keluar tampilan seperti ini. Ini bisa kita preview sebentar. Nah, ketika kita preview, ini adalah tampilan preview kita sebelum kita convert ke format PDF. Kalau sudah, ini kita escape aja, lalu kita klik OK. Lalu jangan lupa dikasih nama, misalkan di sini ada pelatihan CAD strip site plan misalkan. Lalu kalian save. Sesudah itu biasanya dia akan terbuka secara otomatis dalam format PDF yang nanti akan siap untuk di print out atau bisa disiap untuk dipresentasikan seperti itu dalam format PDF dengan ukuran gambar kertas A3 seperti itu. Mungkin sekian untuk tutorial pembelajaran mengenai pembuatan site plan atau dinas situasi. Sekian dan terima kasih.